Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya kurang semangat sambut salamnya ya. Saya kasih pantun. Ini orang Riau ini harus dikasih pantun ini Pak Zawi. Saya kasih pantun ini. Di malam hari tak ada penyengat. Penyengat ada di pagi hari. Karena saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama secara fikih memberi salam itu sunat, tapi menjawabnya wajib. Maka takut nanti ada yang berdosa di sini. Tak jawab salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Qala ta'ala qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Haji Zawawi yang datang dari jauh. Allah ini berjuang, mujahid. Allah geraknya luar biasa, bermanfaat. Langkah geraknya bermanfaat untuk umat, agama, untuk umat. Kita doakan semoga beliau selalu sehat, walafiat, panjang umur, diberi kekuatan selalu untuk berbuat lebih banyak untuk agama dan umat. Kemudian, alhamdulillah hadir bersama kita juga Rektor UIN. Terima kasih Pak Rektor telah menyediakan waktu untuk hadir di majelis yang mulia ini. Kemudian yang saya muliakan Ketua Yayasan Dr. Dasman, insyaallah ini ulama kita, ini boleh dikatakan di Indonesia ya, doktor hadis, ini baru beliau ini. Nah, ini luar biasa. Dan dia ditakhasus dalam ilmu rijal. Maka ini adalah kebanggaan bagi bukan Riau saja, ini bagi Indonesia. Alhamdulillah hadir bersama kita juga ala atau direktur pimpinan Dr. Ali Masri Al-Indonesia. Dia ada Masrinya, ada Indonesianya. Ini beliau sebagaimana tadi dikatakan Pak Zawawi, beliau ini dari S1, S2 sampai S3. Kami bersama-sama dulu. Ini juga Ustadz Akmal Munir. Cuma Akmal Munir dia pintar, cepat, dia keluarnya 4 tahun. Kalau kami agak lambat sekolahnya, belajarnya sampai 14 tahun, 15 tahun. Nah, jadi kena ada orang, kenapa kok Buya Mawardi itu lama sekali sekolahnya sampai 14-15 tahun di Madinah katanya. Ya kena nangkapnya lambat jadi lama belajarnya. Tapi ada yang 4 tahun selesai. Alhamdulillah. Maka Dr. Akmal ini 4 tahun ini. Wah, dia termasuk orang-orang yang tercepat. Alhamdulillah juga hadir bersama kita pejabat-pejabat. Di sini ada Pak Zuhair, Masya Allah, terima kasih. Kemudian tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini ada Dr. Subirman. Kemudian ada lagi dari apa namanya, dari Prokopimda ya, Kabupaten Kampar. Tadi ada mewakili Pak PJ Bupati. Kemudian tadi ada juga Dr. Sarul Aidi sebagai anggota DPR RI dari dapil kita di sini. Kemudian yang saya muliakan Bapak Ibu sebagai orang tua wali murid. Kemudian yang kita banggakan bersama, yang kita muliakan bersama hari ini kedatangan kita majelis khusus dibuat untuk mereka, yaitu untuk para wisudawan angkatan keempat. Kemudian tadi ada lagi yang wisuda tahfiz Quran, kemudian tahfiz hadis, hifzul hadis,
luar biasa. Maka majelis ini majelis yang sangat membahagiakan kita, dan semua kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak kita. Kemudian yang sebenarnya prestasi ini semuanya muncul daripada juhud, usaha yang tidak ada hentinya, kemudian juga kiprah yang masya Allah, yang ikhlas daripada mulai dari ketua yayasan, mudir ma'had di sini Ustadz Isnen ya, mudir ma'had, kemudian seluruh guru, masya Allah, mereka ini pejuang-pejuang semuanya sehingga lahir anak-anak. Kemudian yang kita lihat tadi prestasi-prestasi mereka, karena mereka berprestasi bukan datang begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, proses yang tidak mengenal lelah, daripada pejuang-pejuang para guru, mulai daripada ketua yayasan, kemudian juga seluruh pengurus yayasan, guru-guru, dan tentu kita semua. Pertama sekali, ini ma'had kita ini, pesantren kita ini namanya Pesantren Al-Utsaimin. Ini mengingatkan kepada kita, dan saya sendiri secara khusus karena lama di Saudi, seorang ulama besar di Saudi. Saya boleh dikatakan sering mengikuti majelisnya ketika beliau hidup dulu. Semasa beliau hidup saya sering duduk di majelisnya. Beliau itu namanya Muhammad Ibnu Saleh Ibnu Utsaimin. Beliau ini adalah seorang ulama besar Saudi yang berasal dari Unaiza. Unaiza itu terletak di provinsi Al-Qasim, Saudi Arabia. Dan ini ulama ternama. Beliau lahir pada tahun 1929 dan dia sudah wafat. Wafat beliau itu tahun 2001 bulan Januari. Maka beliau itu berumur lebih kurang 70 tahun hidupnya. Dan penamaan pesantren ini sangat tepat sekali, dengan penamaan menisbatkan kepada Utsaimin, karena selalu akan mengingatkan kepada kita sosok ulama yang luar biasa, keilmuannya luar biasa, dan dia alim dalam seluruh bidang ilmu pengetahuan. Kemudian sebelum dia menjadi ataupun dikenal sebagai seorang ulama besar dan skala Saudi, tetapi di skala internasional, beliau ini terkenal dengan kegigihan belajarnya. Maka perlu gayanya sosok sirah beliau ini selalu diulang-ulang di hadapan anak-anak didik kita, supaya beliau ini menjadi contoh dalam perjuangan belajar bagi anak-anak didik kita. Maka beliau ini memang menghabiskan waktunya, hidupnya untuk belajar dari halaqah ke halaqah. Maka guru-guru beliau itu ulama-ulama terkenal di Saudi Arabia khususnya. Beliau belajar di syekh yang terkenal, mufassir terkenal, dan juga alim namanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Itu guru utama beliau. Kemudian juga guru beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz. Kemudian apa yang saya kenal dari beliau? Pertama sekali keilmuan yang luar biasa. Jadi kalau dia hadir di Madinah, itu saya ikuti itu majelisnya tiap hari. Karena kadang dia beberapa hari dia di Madinah, maka di situ ada majelisnya. Karena nikmat sekali, enak sekali majelis beliau itu. Karena ilmunya itu nampak sekali. Analisa-analisa terhadap masalah, bagaimana dia mendalil setiap masalah di Quran, Sunnah, itu masya Allah di kepala beliau itu luar biasa. Jadi kalau lihat ulama, duduklah di majelis beliau, masya Allah. Saya juga sering juga duduk di majelis Syekh bin Baz ketika dia hidup di Mina di musim-musim haji, karena dia duduk di Masjid bin Baz khusus. Kemudian apa yang dikenal dari beliau lagi? Nah, yang dikenal dari beliau ini, di samping kegigihan menuntut ilmu, keilmuan beliau terkenal ulama yang zuhud, mutakasyif, hidup bersahaja sekali, sehingga beliau dibangunkan oleh raja rumah mewah, tidak mau dia pindah, tetap dia tinggal di rumah yang terbuat dari tanah. Masya Allah. Karena itu saya lihat juga mulai dari ketua yayasan dan seluruh guru-guru pada zuhud semua di sini. Karena
Oleh karena itu ini orang-orang zuhud kalau diberi nama Utsaimin, yang mana kita diingatkan kepada ulama mutaqasyif ini luar biasa. Kemudian subhanallah, di samping zuhud beliau, kemudian hidup beliau masya Allah untuk ilmu, antara belajar dan beliau majlis ilmunya, majlis taklimnya luar biasa. Dan beliau adalah ulama yang sangat kreatif menulis, maka karya beliau banyak sekali. Dia termasuk ulama Saudi yang paling banyak menulis, dan menulis dari berbagai bidang. Beliau menulis dalam usul fikih, beliau menulis fikih, beliau menulis tafsir, beliau menulis dalam akhlak, beliau menulis masya Allah karangan beliau. Sekali-sekali nanti kita mungkin perlu juga mungkin Syekh Zawawi dibuat umpamanya bukan hari ulang tahun, tapi mengingat sosok ulama Syekh Utsaimin, yang barangkali kita pilih momen umpamanya hari meninggalnya atau hari apanya untuk mengingatkan kepada generasi supaya sosok ini menjadi contoh. Kemudian ada lagi yang saya menarik sekali dengan beliau ini, karena beliau tawaduk sekali. Orangnya pendek, maka tidak tinggi. Saya ketika berjalan dengan dia, mengiringi setinggi telinga saya, dia pendek orangnya, tapi masya Allah kepalanya isinya la ilaha illallah. Wajahnya mirip dengan Pak Zawawi kita ini. Saya tadi ketika melihat Pak Zawawi ingat Syekh Utsaimin tadi. Allahu Akbar. Karena saya kadang-kadang kalau bulan Ramadan, kalau dia selesai di Madinah, kemudian dia ke Mekah, saya ikut ke Mekah mengikuti majlis beliau. Memang nikmat sekali, menikmati beliau. Saya betul banyak guru-guru di Madinah, di Masjid Nabawi, kemudian ulama-ulama Saudi itu yang memberikan pelajaran. Tapi Syekh Utsaimin itu, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin itu memang luar biasa keilmuannya. Maka saya minta sekali-sekali ini harus dijadikan semacam ini diisi. Kalau di beberapa belahan dunia saya lihat ada hari mengenang Imam Ghazali, ada hari mengenang Ibnu Taimiyah, karena sosok ini kan sosok yang luar biasa, yang mana sebagian ahli biografi menceritakan seperti Ibnu Taimiyah dan Ghazali ini tidak mungkin lahir sosok kaliber manusia dilahirkan oleh seorang ibu sekaliber orang-orang seperti ini. Maka Syekh Utsaimin untuk kontemporer, dia ini adalah manusia yang luar biasa, ulama yang luar biasa. Ada yang menarik lagi, di samping keilmuannya, kegigihannya, kemudian kezuhudannya, tawaduknya, kemudian akhlaknya yang luar biasa. Dan ini bukan hanya dalam praktek hidupnya, tetapi juga di dalam kajian-kajiannya. Maka kajian-kajiannya itu menyejukkan. Dia itu diceritakan oleh orang dekatnya, dia pernah dari rumahnya ke masjid, dia membawa tempat membakar minyak harum itu dari rumahnya ke masjid, parfum seperti kayu gaharu kita kan, ditaruh keluar asap kan harum tuh. Jadi dia bawa lah, berjalan dari rumahnya ke masjid. Tiba-tiba ada anak muda nakal. Saudi itu kan banyak juga yang nakal, itu anak-anak muda itu merokok dia. Maka langsung disamperinnya Syekh itu. Syekh itu lagi, ini Syekh besar, dia dari rumahnya membawa api itu. Syekh ta'al Syekh katanya, minta api merokok. Syekh Utsaimin dimintai oleh anak muda api rokok karena dia membawa. Kan terbayangkan, coba dengan murah hati Syekh tadi disodorkannya api tadi, dan Syekh tidak ngomong sama sekali. Setelah itu terima kasih, pergi dia. Tapi ada orang yang lihat, kemudian dia kasih tahu, kamu tahu siapa itu? Karena dia tidak tahu bahwa itu Syekh Shalih Utsaimin. Masya Allah. Tapi akhlaknya, ya, dia tidak menghardik, dia tidak mencela. Coba kalau kita itu, kalau bapak ibu bawa api itu, tiba anak muda minta apa? Kira-kira guru-guru Utsaimin di sini lah. Api itu minta apa untuk menyalakan rokok? Kira-kira bilang apa? Langsung dihardik mungkin.
langsung dicaci mungkin. Tapi Syekh tidak ada ngomong Syekh itu, langsung dikasih semua orang. Tapi setelah itu membuat anak muda itu tobat. Maka setelah tahu bahwa itu Syekh Shalih Utsaimin dan bagaimana akhlak Syekh tadi, maka anak itu dicarinya Syekh itu, kemudian dicium-ciumnya Syekh itu dari tobat, tidak merokok lagi setelah itu. Masya Allah. Itu ya ulama. Nah, kemudian juga dia Masya Allah selalu menempatkan segala sesuatu. Saya membaca di buku fatwanya, dia ditanya oleh seorang anak muda, jadi ilmunya itu menyatukan sekalipun berbeda, tapi dia membawa kedamaian, persatuan, bagaimana menyikapi dengan orang yang berbeda. Dia pernah ditanya seorang anak muda yang pencinta majelis dia juga, tapi orang luar negeri asing. Jadi, Syekh, zikir berjamaah setelah sholat itu kan bid'ah. Ini Syekh itu kan ya fatwanya kan bid'ah. Ulama Saudi kan mengatakan bahwa zikir bersama itu bid'ah. Lalu iya kata Syekh itu, bagaimana Syekh, kami di negeri kami Syekh, orang pada zikir berjamaah. Bagaimana saya mengambil sikap ketika saya masuk masjid? Ini ulama ini yang perlu dicontoh. Bagaimana dia menjawab? Maka saya masuk masjid, di situ orang berzikir berjamaah. Lalu Syekh, kalau saya ikuti, saya berbuat bid'ah. Bagaimana saya harus bersikap? Saya keluar, saya kadang di saf pertama. Kalau saya keluar sedang mereka berzikir, berapa saf yang saya langkahi itu? Nanti banyak orang tersinggung. Kalau saya ikuti, saya berbuat bid'ah. Kalau saya pergi, banyak orang tersakiti. Apa sikap yang harus saya lakukan? Maka dalam fatwa itu saya katakan, kalau kamu akan tersinggung jemaah itu melihat kamu pergi, kamu duduk, diam kamu. Duduk kamu, diam kamu, tunggu mereka sampai selesai, demi menjaga perasaan dan hati mereka. Inilah fatwa Syekh Utsaimin yang luar biasa. Nah, kadang-kadang ada orang sekarang menisbatkan pendapat-pendapat fatwanya ke Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, tetapi tidak menimbang perasaan orang. Dan ini adalah akhlak yang sangat mulia. Kita tidak ada masalah berbeda. Perbedaan itu jangankan sekarang, di hadapan Rasulullah SAW saja sahabat-sahabat juga berbeda. Dan bahkan selama perbedaan-perbedaan itu perbedaan-perbedaan yang sah, itu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat. Dan ulama-ulama seperti ini itu menjadi contoh bagi kita untuk mengambil mauqif, sehingga kehadiran ilmu itu betul-betul membawa kedamaian. Kehadiran ilmu itu, ulama itu betul-betul menyejukkan. Kehadiran ilmu dan ulama itu betul-betul menyatukan. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya bangga sekali dan senang sekali dengan keberadaan saya ini menjadi ketua MUI di Kampar ini, Pak Zawawi, sudah menjelang 20 tahun ini. Jadi saya ini sudah 4 periode menjadi ketua Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Kampar ini, dan saya bahagia sekali dan bangga sekali dengan kehadiran pesantren Ma'had Utsaimin ini. Dan saya terima kasih kepada Pak Zawawi memilih Bangkinang ya sebagai sentral, sebagai tempat berdirinya ma'had ini. Dan saya dengar juga sudah ada ma'had banatnya. Maka ini luar biasa, dan sekali lagi kami mengucapkan ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairal jaza ala hadhil juhud. Begitu juga Dr. Dasman yang Masya Allah di dalam ma'had ini punya peran yang sangat penting sekali, karena eksisnya pondok ini, ma'had ini juga barakah juhud beliau, Masya Allah. Dan juga dengan seluruh guru, mudir, karena bisa menyatukan potensi-potensi itu. Karena menyatukan potensi-potensi ini suatu yang sulit juga, sehingga berdiri sebuah muassasah tarbawiyah taklimiyah yang kita banggakan. Kemudian juga kita melihat khirish, walaupun ini dufa'ah keempat, tetapi kiprah daripada khirish yang sudah ada di Pondok Utsaimin ini luar biasa. Sudah memberikan prestasi-prestasi di mana-mana. Minimal coba lihat tadi, beliau tahu bahasa Arab tadi, saya senang sekali mendengarnya, fasih sekali lisannya. Itu luar biasa itu. Jarang-jarang tempat pondok sefasih itu lisannya.
di dalam mengucapkan huruf-huruf Arab, kemudian bahkan mengungkapkan pidato bahasa Arab. Dan juga tadi kita melihat wisuda-wisuda tahfiz. Dan di sini banyak sekali. Saya ini juga selalu dibebankan di Provinsi Riau menjadi Ketua Dewan Hakim Musabaqah Tilawatul Quran. Maka banyak para hafiz-hafiz dari Pondok Utsaimin ini. Kemudian juga para hafiz-hafiz penghafal hadis. Karena kita di dalam MTQ itu juga ada penghafal hadis 100 hadis dengan sanad, 500 hadis tanpa sanad. Dan banyak peserta-pesertanya dari Pondok Utsaimin. Ini adalah sumbangsi. Dan ini adalah mereka menjadi contoh. Maka terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Kemudian kepada Bapak Ibu sebagai orang tua, Bapak Ibu sudah tepat meletakkan anak-anak Bapak Ibu di sekolah pesantren Utsaimin ini. Dan bersyukur kepada Allah, kemudian dorong selalu mereka. Tapi ada pesan saya satu, di zaman sekarang ini tantangan pendidikan sangat berat sekali. Kadang sudah habis upaya daripada guru, kemudian para pendidik di pondok pesantren, tetapi tidak ada kadang-kadang sinergi dengan orang-orang tua di rumah. Sekarang susah, karena kata ahli hikmah, membangun itu lama, tetapi menghancurkan itu sebentar. Kadang-kadang siang malam guru mengontrol anak-anak, kemudian membuat mereka komitmen sholat berjamaah untuk membaca Quran, tapi tiba di rumah apa yang mereka lihat? TV saja. Dibiarkan mereka dengan HP saja. Di sini mereka sehari-hari dengan Quran, kemudian dengan belajar. Tiba di rumah tak ada menyinggung-nyinggung Quran sama sekali. Kadang-kadang dianggap di rumah itu balas dendam. Nah, kemarin kata ini pesantren tak bisa tidur, maka tidur aja berhari-hari dia di rumah. Ini Bapak Ibu sekalian, maka harus nyambung. Sebenarnya apa sebenarnya hakikat pendidikan di pondok ini? Kenapa ada yang namanya program-program? Mulai bangun jam berapa, jam sekian nanti apa kegiatan, terus begitu. Orang tua harus tanya, dan guru-guru harus mengekspos kepada orang tua. Apa kegiatan, apa jadwal, apa schedule anak-anak kita, supaya schedule itu diteruskan di rumah. Mereka dididik di sini bukan untuk di pondok, supaya itu menjadi kebiasaan hidup mereka sampai nanti mereka akhir hayat. Di sinilah dibangun. Tetapi dibangun di sini, dihancurkan di rumah, balik lagi, mulai lagi guru untuk membangun lagi. Ini sangat repot. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kepada orang tua, maka saya pesan, mari kita sinergikan antara program pondok kemudian dengan apa kegiatan-kegiatan di rumah. Maka bentuklah lingkungan milieu ilmu pengetahuan sebagaimana yang telah dibentuk di pondok pesantren ini. Maka insya Allah kita akan berhasil dengan bersama. Kemudian kepada anak-anak yang masih belajar dan yang di wisuda, maka saya ucapkan selamat kepada kalian. Kemudian jangan berhenti. Ilmu itu tidak akan habis-habis. Maka kita berikan hidup kita semuanya untuk ilmu. Ilmu hanya akan memberikan kepada kita sebagian kecil saja. Apalagi kalau kita hanya basa-basi memberikan hidup kita, waktu kita untuk ilmu. Dan ingat, oleh kalian semua, pada kalian ini anak-anak saya semua ini, karena saya juga sudah tua, saya sudah punya cucu Pak Zawawi, udah 2 cucu saya, udah punya menantu 2 orang. Oleh karena itu, ini anak-anak SMA ini anak-anak saya ini. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, tidak ada yang paling mulia di dunia ini kecuali ilmu. Oleh karena itu, kalau kita ingin memuliakan diri kita, memuliakan keluarga kita, meninggikan martabat kita, ilmulah. Allah yang berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Manusia ini dibedakan oleh Allah dengan apa? Dengan ilmu. Maka Allah mengatakan, qul hal yastawil ladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Jangankan kita manusia, hewan saja kalau berilmu Allah angkat derajatnya. Maka Al-Qarafi dalam kitabnya Az-Zakhira, ada kitab Az-Zakhira fi Fiqh Maliki, di muqaddimah kitab itu Imam Al-Qarafi menceritakan bagaimana Allah memuliakan ilmu pengetahuan. Maka sampai anjing pun kalau dia berilmu itu Allah muliakan. Maka ada anjing namanya Al-Kalbul Muta'allim, ada Al-Kalbul Jahil. Ada anjing pintar, ada anjing bodoh. Kalau anjing pintar ini, kalau anjing bodoh ini, kalau dia menjilat
atau menyentuh itu disamak 7 kali. Tapi kalau anjing cerdas, kalau dia berilmu, nah, maka oleh karena itu kalau anjing kita lepaskan, dia adalah anjing berburu dan memenuhi syarat-syarat itu adalah ilmu sebenarnya, ketangkasan, kemahiran. Maka baca bismillah lalu kirim. Maka kalau dia kirim, ditangkapnya buruannya, kemudian digigitnya, lalu dibawanya ke tuannya. Kalau ketemu itu mati, maka itu sah dimakan dan tidak perlu disamak-samak, dan coba dibersihkan 1 kali saja. Kenapa? Kata Imam Qarafi, karena dia al-kalbul muta'allim. Tapi coba kalbul jahil, umpamanya apa? Dikejarnya buruannya lalu dimakannya, tidak dikasih sama Tuhan, itu kalbul jahil namanya, berarti belum terlatih. Maka 100 dia dikirim, 99 dia bawa kepada tuannya, itu berarti itu kalbul muta'allim, kata Imam Qarafi. Kemudian juga Imam Qarafi menceritakan, coba anjing, kenapa anjing menjadi misal? Anjing itu makhluk paling hina. Maka kalau ada orang bertengkar saling menghinakan, kalau belum menyebut anjing belum puas dia. Tapi kalau sudah menyebut anjing baru dia puas, karena itu menghina, simbol kehinaan. Tetapi kalau dia berilmu, Allah angkat. Maka coba anjing-anjing yang boleh dipelihara, anjing-anjing yang punya kelebihan. Maka Imam Qarafi juga di terakhir, Bapak Ibu sekalian, kena waktu, dia memisalkan juga burung hudhud. Itu coba lihat burung hudhud, itu burung yang sangat kecil, tetapi Allah angkat derajatnya untuk membawa surat Sulaiman. Padahal Sulaiman punya bala tentara untuk mengirim surat itu secepat mungkin. Padahal burung hudhud ini kecil, terbangnya lama sekali, tapi dia mendapat kehormatan untuk membawa lembaran surat yang isinya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, nama Allah. Siapa yang mendapat kehormatan? Kehormatan adalah burung Uhud. Itu kisah burung Uhud itu panjang diceritakan oleh Imam Qarafi dalam kitab Az-Zakhirah, menunjukkan bagaimana Allah mengangkat seseorang. Kenapa burung Uhud? Padahal ada gajah. Jadi ukuran seseorang bukan badan kecil atau tinggi badannya. Banyak orang tinggi badannya, kepalanya tak ada isi ilmu. Tapi ada orang kecil, kecil sekali, tetapi Masya Allah kepalanya isinya ilmu. Maka ilmu akan mengangkatnya. Berapa banyak negeri? Yunani, tahu Yunani? Yunani itu negeri yang sangat miskin, sehingga Eropa mengeluarkan dia dari Uni Eropa. Malu Eropa bergabung dengan dia. Kenapa? Karena negeri miskin, tidak ada apa-apa. Yunani itu negeri yang paling banyak peminta-peminta di sana. Tapi siapa yang tidak kenal Yunani? Kita dari SD kenal Yunani. Maka dulu kalau almarhum Raja Pahat, dia punya istana di Yunani itu. Pernah ada pulau dibelinya di sana. Maka dia selalu berlibur ke sana. Kalau dia turun, orang Yunani itu keluar minta sedekah di pas sepanjang jalan itu. Bayangkan itu. Memang negara miskin, tetapi coba lihat. Kita sudah mengenal Yunani. Yunani dikenal dengan siapa? Dengan ilmuannya. Masya Allah, luar biasa. Ilmuannya ada Socrates, ada apa lagi Aristoteles, ada Plato, ada. Dengan ilmuannya mereka dikenal. Maka daerah sendiri, wilayah ini kampar sendiri kalau keluar ulama-ulama. Malah di sini ada Dr. Dasman, ada Dr. Akmal Munir, ada kampar ini akan terkenal dengan ulamanya. Negeri saja terangkat oleh ilmu, oleh ulama. Apalagi keluarga. Kalau keluarga, kalau ada seorang ulama, maka ayahnya terangkat, ibunya terangkat, saudara-saudaranya. Karena orang akan menulis biografinya. Ketika orang menulis biografinya, pertama akan ditanya siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa guru-gurunya, terangkat semuanya dan diabadikan. Masya Allah. Oleh karena itu, ini adalah jalan kemuliaan. Maka beruntung Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menyekolahkan anak-anak Bapak Ibu sekalian, dan juga para guru. Masya Allah, luar biasa perjuangan. Kemudian anak-anak teruskan ya, jangan berhenti di sini, lanjutkan ke pendidikan. Maka tadi saya setuju sekali Pak Zawawi, niat untuk mendirikan sekolah tinggi supaya nanti nyambung kurikulumnya, sehingga bisa di setel kurikulum sampai nanti menjadi ulama yang kita harapkan. Itu dapat saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada wisudawan, dan saya juga berdoa taufik dan hidayah untuk kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.